Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa binastain ala murnya wajin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi asmain. Assalatu wassalamu alaika sayyidi ya Rasulullah di kelatilat ini saya pakai motor antik sob mau ke pengadilan. Jadi ke pengadilan ini kita diperiksa dulu kan ya. Kita jangan lupa pakai masker gitu. Setelah itu kita langsung ke bagian pendaftaran. Ikuti terus sob ya. Ini kita menyerahkan identitas terus kasih tahu ini ya. Ini setelah dari depan itu sekarang kita ke laporan pendaftaran di sana. Di situ memastikan bahwa saya kan pakai nomor 74 di pengadilan ini. Tengok, nah ini lapor ke sini. Bagaimana tahu? Jadi ini bagian pendaftarannya. Sekali pertama datang Anda harus ke sini. Pemeriksaan terus ke bagian sini. Jadi Anda harus bagian ini loh, lapor sidang. Di situ kita kasih tahu bahwa kita sidangnya nomor berapa, tapi itu udah datang belum tergugat sama penggugatnya. Nah, tadi saya bilang perkara nomor 74 dari pihak penggugat suruh nunggu. Biasanya saya di sidang sana. Udah gitu tinggal dia tunggu di depan sini, tunggu paniteranya. Nah, gak kerasa sob, ternyata saya di sini udah setahun sob. 2000 berapa nih? Sudah setahun sob. Misi pak. Nah, kelengkapannya dulu, baru kita ngobrol sob. Coba terus sedikit. Nah. Jadi sidang itu mudah sob sebenarnya, jangan takut juga. Ini saya kemarin sudah mediasi gagal ini. Jadi pertama nggak kerasa saya sudah setahun belajar hukum di pengadilan sini. Ini intinya ketika Anda datang pengadilan gugat tuh nggak mahal sob, cuma 2 jutaan aja gitu. Gugat sendiri aja dan saya sih bisa bantu Anda untuk menyiapkan ininya surat gugatannya ini. Jadi gugatannya apalagi tentang bank ya, lelang atau apapun. Jadi jangan takut menggugat dan kita niatnya belajar gitu. Kemarin saya ada satu masukan ya dari seorang ibu di mana itu saya lupa, di Jawa Timur. Dia merasa sudah hopeless gitu. Saya pengadilan pertama gagal katanya. Dan saya malas ngelawan pengadilan. Kenapa? Di ini hukum di pengadilan kenapa? Mereka kok kuat banget. Memang betul sob. Jadi saya sekarang ini kalau kemungkinan menangnya kecil, apa saya jalankan karena ini ikhtiar gitu. Jadi saya ikhtiar niatnya. Terus saya lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya terusin lagi kopinya. Setelah Anda daftar di ruang pendaftaran situ, pelaporan di si mbak itu sebutin nomor ininya, nomor perkaranya udah gitu. Anda dari pihak penggugat atau tergugat dulu. Nah, setelah itu kita tunggu di sini. Nah, bisa panggil saya. Sembari ini jamu macam-macam enak sob. Jadi saya beli 5.000 tapi sehat, ada jahe, ada macam-macam pandan. Dan sob, ini saya nikmati benar proses ini dan tanpa terasa saya sudah 1 tahun kuliah di pengadilan, kuliah hukum. Di sini bagi saya pembelajaran. Jadi saya nggak ada niat susah gimana nggak ada. Dan ini gugatan kedua. Pertama saya gugat karena kurang pihak, karena kemarin si banknya tidak mau nyebutin siapa pemenang lelang. Setelah itu saya gugat lagi sekarang ini. Gugatnya yang kedua apa? Karena saya udah dapat pemenang lelang ketika mereka nyodorkan bukti. Jadi saya gugat PPD dan kemungkinan kemarin saya ada WA atau komen di IG saya, Cap saya ini stres banget katanya. Kenapa? Dia di pengadilan kalah itu. Rumahnya dilelang. Dan dia kapok dengan pengadilan. Saya suruh gugat, suruh naik banding atau gimana, dia nggak mau gitu. Kenapa? Percuma Cap katanya. Mereka kuat banget di pengadilan, memang gitu. Loh kalau kuat terus kalau saya Anda nanya Cap, kemungkinan menang Captain berapa persen? Ini kecil tuh bilang. Loh kok kalau kecil kemungkinan kalau pengusaha, karena kan pengusaha gitu. Kalau pengusaha kan berarti kan kalau kemungkinan kecil ngapain diterusin? Nggak gitu sob. Ini beda. Jadi kalau saya ngerasanya kita berjuang ya optimal gitu, kemana-mana gitu. Urusan menang enggak atau gimana kalah itu bukan urusan saya gitu. Yang penting Allah udah tahu niat saya serius gitu. Dan saya kalau kalah pun itu saya akan minta ganti pada Allah gitu. Gantinya 10 kali lipatnya. Yakin. Kebanyakan Anda nggak yakin, kadang-kadang suka nggak yakin. Oh nggak masak ini, kalau susah enggak.
Mudah kok, terbukti saya dulu saya bangkrut kok. Saya ini bangkrut total loh Bang Ali, minus malah 12 tahun lalu. Hanya 2 tahun sudah bangkit lagi, udah baik lagi. Asetnya udah balik lagi, udah lumayan lagi. Padahal menurut saya nggak mungkin dulu. Nah, dan teori kemungkinan itu saya bisa lakukan karena apa? Saya kan jago profiling sob. Jadi pas ketika saya ketemu dengan orang hukumnya, mereka gini loh. Kita ngelawan bank itu belum tentu menang sob. Kemungkinan menangnya kecil. Kok bisa? Saya ngelawan BPD itu sama gitu. BPD Bali ini sama. Kemungkinan menangnya kecil ya iya. Tapi kok dilakukan karena saya ikhtiar gitu. Ibaratnya saya belajar, masa foundernya SKD tidak ngomong-ngomong tentang pengadilan tidak pernah datang. Dan ini pembelajaran bagi saya. Di sini saya bisa ketemu sering silaturahmi, ketemu dengan banyak ini sob, dengan banyak orang-orang dari latar belakang termasuk orang hukum. Saya bisa diskusi, akhirnya saya tahu ngerti lika-likunya di situ. Dan saya mencari ini bukan nyari keadilan karena kita jauh-jauh boro-boro keadilan itu sama Allah sob, bukan dengan hakim dulu. Zaman Umar mungkin masih bisa adil. Zaman Khalifah Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq gitu loh. Itu mungkin masih bisa dapat keadilan. Kalau sekarang belum tentu. Gitu. Sistem kayak gini orang salah bisa nggak salah, orang nggak salah bisa salah gitu. Sudah bolak-balik gitu. Dan kita kadang-kadang kalau saya di sini mohon maaf ya, saya tidak mau jongkok, tidak mau. Padahal ada yang bisik-bisik di sini, banyak yang bisik-bisik. Bisik-bisik banyak kadang-kadang. Pak gini nih dapat segini. Dan biasanya dari kawan-kawan ini aja yang ada dari sini. Saya mau agak. Padahal saya mampu. Pak 50 juta atau 25 juta bisa menang. Ngapain? Karena sini saya bukan mau menang gitu. Loh kok aneh? Ya iya. Saya minta ganti sama Allah. Kalau kalah saya minta Allah, ya Allah gantikan saya 10 kali lipatnya. Kalau saya yakin diganti 10 dan dia halalkan dosa riba saya serta pembangunan villa saya. Kalau menang ya saya bersyukur. Nah di sini pembelajaran kita di sini adalah supaya kita bisa belajar banyak di sini. Ikhtiar aja. Saya ini jago profiling, kalau pengusaha harus jago profiling. Profiling itu lihat situasi, kondisi dan juga person seseorang lawan bicara kita. Sampai di mana tingkat mereka gitu. Kita harus tahu kemampuan mereka, latar belakang segala macam-macam situasinya. Nah, ketika saya kesini, saya ngobrol dengan orang. Saya kuasa hukumnya BPD saya baik gitu. Saya malah ajak ngomong dia. Pak, jangan main sokok ya, jangan main belakang. Kalau main belakang dilakukan sama Tuhan gitu. Siap, kita main bersih. Oke, siap. Mereka senang kita main bersih. Jadi kita buat janji juga mereka. Nanti saya buat janji juga. Nanti Anda tahu sendiri. Buat janji supaya tidak main belakang. Kalau nggak dilaknat Tuhan gitu. Nah, di sini kalau orang Bali takut sob di sini. Kenapa? Karma pahala dia. Dan mudah-mudahan sebulan 2 bulan kok kerasa itu. Nah, saya lihat mereka ini kedekatannya tinggi dengan pengadilan. Kalau kita kan kerja ke pengadilan kan jarang-jarang gitu. Paling sekali 2 kali gitu. Mereka kan setiap hari ada di sini. Mereka punya tim kuasa hukum sendiri, berapa orang, kita sendiri. Kemungkinan menang nggak ya? Kalau 1 lawan 5 atau 10 kan kalah pasti gitu. Keuangan mereka nggak perlu terbatas, kita kan terbatas keuangannya, nggak nyogok ngapa-ngapain, nggak tahu mereka itu. Jadi dari sisi kedekatan saya lihat mereka kenal sekali dengan kepala ininya, pengadilannya, dengan foto, kemudian cerita macam-macam. Dengan dia ngobrol dengan salah satu staf pengadilan, karena dia tahu dia kenal siapa aja. Ada orang jaksa dia tahu jaksa siapa aja kenal. Kemudian cerita tentang Pak ini, udah tahu. Berarti apa? Kedekatan mereka tinggi sob. Kita nggak deket amat. Terus kenapa saya mau berani ngelawan gini? Lawan sob. Nggak ada salahnya. Kalau saya kalah saya naik ke MA gitu. MA terus naik ke atas pengadilan negeri naik ke tinggi ke MA terus sampai habis gitu. Dan kemarin saya waktu Julga kemarin udah setahun nggak kerasa. Sekarang udah setahun intinya gitu. Jadi harus dilawan sob. Lawan, menang kalah itu bukan urusan kita gitu. Dan saya minta Allah kalau memang kalah saya gantikan 10 kali lipatnya. Kita nuntut keadilan aja optimal, apapun optimal usahanya. Urusan menang, urusan kalah itu bukan urusan itu. Dan saya ingin niatkan ini belajar di SKDA buat warga SKD yang lain sehingga mereka berani semua. Kemarin ada orang yang ini jangan juga sob ketika Anda mau dilelang asetnya itu Anda malu-malu atau takut-takut gitu. Somasi, kalau nggak somasi gugat gitu. Sampai terakhir gitu. Kalau ada menang gugat lagi nggak apa-apa gitu. Kan nggak masalah gitu. Kenapa ya itu harus gitu. Kalau salah banyak salahnya sob ya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.